lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan yuk sama-sama kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Dengan tema Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam, kesabaran berbuah manis. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, ya salam. Kita akan melanjutkan kisah Nabi. Sekarang kita masuk melanjutkan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika semakin banyak wanita-wanita di Mesir mengenal akan kegantengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka makin banyak yang menggoda Nabi Yusuf. Tadinya hanya Zulaikha. Kali ini banyak wanita datang ke Qasr Itfir hanya untuk menggoda Nabi Yusuf. Ke istananya Ithir maksud saya. Karena memang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kegantengan yang luar biasa. Kemudian menurut riwayatnya mereka banyak berdatangan ke Qasr Itfir. Qasr itu istana. Atas restu Zulaikha. Mereka semua menggoda Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Yusuf bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana difirmankan dalam surah Yusuf ayat 33. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku Allah, penjara masih lebih baik bagiku, kata Nabi Yusuf, daripada aku menuruti ajakan mereka terhadapku. Maksudnya ajakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Sekiranya engkau tidak melepaskan aku dari tipu daya mereka, ya Allah, bisa saja aku tergoda dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Dengan doa Nabi Yusuf, fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahunna. Ayat 34. Allah mengabulkan permohonan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan melindungi Nabiullah Yusuf dari godaan mereka para wanita itu. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yusjununnahu hatta hin. Apa yang terjadi? Saat itu tergerak saja keluarganya Itfir termasuk Zulaikha, mereka tergerak hendak memenjarakan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam setelah mereka melihat kebenaran Nabi Yusuf. Artinya setelah mereka tidak bisa menggoda Nabi Yusuf, Zulaikha tidak mampu menaklukkan Nabi Yusuf, berusaha menaklukkan lewat penjara. Yusuf, saya kirim kamu ke penjara, kata Zulaikha. Kalau kamu tidak, ya Nabi Yusuf lebih memilih penjara. Sampai waktu yang tidak tahu sampai kapan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau masuk dalam penjara bersamaan dengannya, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Masuk bersama dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ke dalam penjara saat itu ada dua orang pemuda. Ada riwayat mengatakan namanya Abu Fis dan Binarus. Abu Fis tukang bikin masakan raja Mesir. Binarus tukang bikin minuman raja dari anggur. Masuk bersama Nabi Yusuf. Nah, ini yang dua ini kagum ngelihat Nabi Yusuf kok tenang, kok damai. Oh, berarti ini orang baik ini orang saleh ini. Subhanallah, keduanya bermimpi dalam penjara.
Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Ini yang binarus, dia bermimpi dia memeras anggur. Wa qala al-akhar, yang satu lagi Abu Fis, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Sedangkan aku mimpinya katanya bawa khubuz. Khubuz tahu nggak? Roti, bukan roti. Bawa di atas kepala, terus datang burung makanin rotinya Abu Fis sampai habis. Itu mimpinya Abu Fis. Keduanya datang kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang mimpinya. Saya rasa kamu bisa menerjemahkan mimpi kami. Mereka katakan, nabbi'na bita'wilih, terangkan pada kami takwil daripada mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu ini orang yang pandai, orang yang baik. Baik dan pandai, minal muhsinin. Saya langsung masuk kepada ayat 41. Jawaban daripada mimpi itu, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Wahai temanku dalam penjara, salah seorang daripada kalian, maksudnya si binarus ini, kamu akan dibebaskan dan kamu akan diangkat kembali menjadi tukang buat minuman bagi raja, minuman anggur buat raja. Wa ammal akhar, sedangkan kamu yang satu, Abu Fis, fayuslab, kamu akan mati disalib nanti. Fata'kulut tayr min ra'sih, maka nanti pada saat itu kamu, kepalamu akan dimakani dengan burung. Qudiyal amr alladhi fihi tastaftiyan, dan ini sudah menjadi keputusan. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian meminta jawaban tentangnya. Keduanya pada saat mendengar jawaban Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dikabarkan keduanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Keesokan harinya terbukti Abu Fis dihukum mati, sedangkan binarus kembali ke istana. Tapi ada pesan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, binarus, kalau engkau kembali, ingatkan pada rajamu, aku dizalimi di sini. Subhanallah, binarus ini lupa. Syaitan menyebabkan dia melupakan Nabi Yusuf dalam penjara. Dan pada saat itu Nabi Yusuf harus berada dalam penjara, ada riwayat 7 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Sampai datanglah suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Mesir ketika itu, Raja Mesir namanya Ar-Rayyan ibnul Walid. Raja Mesir ketika itu adalah orang yang sangat perhatian akan orang-orang du'afa. Dia sangat perhatian dengan makanan masyarakatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Raja Mesir mimpi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf ayat 43. Wa qala al-maliku, berkata seorang raja ini, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Sesungguhnya aku menyaksikan dalam tidurku ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat, dan aku melihat ada 7 bulir gandum hijau sedang subur, itu ditutupi, dilingkari, ditutupi sama 7 bulir gandum mati. Saat itu dia kumpulkan para pembesar-pembesar kerajaan ini, Ar-Rayyan ibnul Walid, termasuk orang-orang yang dianggap orang pintar di kerajaan.
Maka dia katakan, ya ayyuhal mala'u, hai para pembesar-pembesar kerajaan, bukankah kalian menganggap diri kalian orang pintar semua? Aftuni fi ru'yaya, sampaikan kepadaku apa makna daripada mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian bisa mentakbirkan mimpi. Akhirnya pada bingung saat itu. Mereka nggak bisa menafsirkan mimpinya raja. Mereka katakan, qalu adghathu ahlam. Raja, itu kembang tidur aja. Wah, marah raja. Itu mimpi yang tidak punya makna. Marah. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa menafsirkan mimpi mereka itu. Wa ma nahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Jadi kita nggak tahu apa artinya. Karena itu kembang tidur raja. Di kondisi saat itu, tiba-tiba Binarus ada sekitar situ karena dia tukang bikin minuman raja. Ingat 7 tahun yang lalu. Langsung dia bilang, raja, saya tahu orangnya yang bisa menafsirkan mimpi ini. Siapa dia? Orangnya di penjara raja. Saya aja dulu ditafsirkan, saya dan Abu Fis. Tafsirnya benar ya hai raja. Kamu berangkat ke sana, sampaikan mimpiku padanya. Disampaikan sama Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitu disampaikan sama Nabiullah Yusuf bukan hanya menerjemahkan mimpi itu, tapi memberikan solusi. Ini luar biasanya, Masya Allah. Dengan ikhlasnya Nabiullah Yusuf menjawab. Waktu ditanya tentang makna daripada mimpi tersebut, qala tazra'una 7 sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalik 7 shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalik 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, kalian segera menanam di 7 tahun dengan secara terus menerus, dan janganlah kalian pisahkan dari bulirnya. Kenapa? Kecuali kalian hanya memakannya sedikit saja. Kalian perlu simpan karena nanti akan datang 7 musim kemarau panjang. 7 tahun musim bagus, 7 tahun musim kemarau panjang. Kalian bisa memakan apa yang sudah kalian simpan itu, dan sisakan pula sedikit untuk menanamnya di waktu berikutnya. Kemudian akan datang tahun yang ke-15. Setelah 7 tahun, tahun ke yang ke-15, 1 tahun itu akan datang di situ masa-masa yang subur sampai kalian semua bahkan bisa memeras anggur itu dengan indahnya, dengan lezatnya. Ya salam. Kemudian raja tertarik untuk membebaskan Nabi Yusuf, bahkan mengangkatnya menjadi orang terdekat bagi raja. Dia perintahkan Binarus, jemput Yusuf. Begitu sampai di hadapan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi kata Nabiullah Yusuf? Tidak, saya tidak mau keluar sebelum wanita-wanita yang memotong jari-jarinya itu disidang di hadapan raja. Siapa sebenarnya yang menggoda mereka? Saya tertuduh untuk itu. Akhirnya apa yang terjadi? Raja menyidang wanita-wanita itu. Yusuf tidak mau keluar dengan belas kasihan raja, tapi dengan keadilan, dengan kebenaran agar terungkap. Kemudian ternyata setelah disidang, wanita-wanita itu mengakui bahwa merekalah penyebab masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara, dan merekalah yang telah menggoda Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf tidak pernah berkhianat kepada mereka atau kepada suami-suami mereka. Kemudian apa yang terjadi sahabat? Yang terjadi adalah Nabi Yusuf bebas dari penjara dengan kehormatan, bukan dengan maaf seorang raja, tapi dengan kebenaran. Bahkan saat itu raja meminta maaf atas ketidakadilan hukum di Mesir ketika itu terhadap Nabiullah Yusuf, dan Nabiullah Yusuf memaafkan. Bahkan dia memohon kepada raja, lepaskanlah wahai raja, maafkanlah seluruh wanita-wanita yang telah memfitnah aku itu. Kemudian raja mengangkatnya, bahkan bukan sekedar bendahara kerajaan, tapi mengangkatnya memiliki kekuasaan penuh terhadap kerajaan Mesir. Raja hanya punya singgasana, tapi pengaturan kerajaan
ada di bawah tanggung jawab Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dulu saudara-saudara Yusuf merasa kuat di hadapan Nabi Yusuf, bisa menzalimi Nabi Yusuf. Sekarang mereka lemah. 10 orang itu datang ke Mesir meminta agar bisa mendapatkan sembako di Mesir dengan membawa barang-barang yang tidak berharga sebenarnya. Singkat kisah, Nabi Yusuf tahu mereka, tapi Nabi Yusuf menyembunyikan jati dirinya. Kemudian Nabi Yusuf bilang, kalau kamu mau dapat lagi sukatan gandum, pulang bawa kembali bersamamu adikmu yang kamu tinggalkan. Dari mana Nabi Yusuf tahu ada Benyamin? Supaya tidak dicurigai oleh mereka, Nabi Yusuf nanya sama mereka, kalian masih punya saudara lain enggak? Masih. Bunyamin, kalau dia enggak ikut bersama kalian, saya tidak berikan sukatan gandum. Akhirnya berangkatlah Bunyamin bersama abang-abangnya, berangkat ke Mesir. Kemudian pada saat mereka diberikan sukatan gandum, Nabi Yusuf menyuruh salah satu pengawalnya memasukkan salah satu barang milik istana di dalam karungnya Bunyamin. Nah, akhirnya kemudian ketika mereka kembali, ada maling di antara kalian. Dilihat, ternyata ada di karungnya Bunyamin. Akhirnya apa hukum di negeri kalian? Kalau ada orang tertangkap maling, dia boleh dibawa. Nah, ini akhirnya dibawa oleh Nabi Yusuf. Mereka bilang, sudah saya aja jadi penggantinya, nanti ayah bisa sedih begini-begini. Nggak bisa, kata Nabi Yusuf. Dia yang harus kembali. Padahal sebelumnya Benyamin udah dikasih tahu sama Nabi Yusuf, kamu nanti diam-diam saja, kamu kembali ke saya. Mereka balik, maksudnya kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Mana Benyamin? Gini. Akhirnya balik lagi mereka ke Mesir. Setelah mereka balik yang ketiga kalinya di Mesir, Benyamin ada di sebelah Nabi Yusuf. Disitulah Nabi Yusuf berkata di hadapan mereka, akulah Yusuf yang kalian zalimi. Wah, kaget semuanya. Situasi luar biasa mengharukan. Mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf memaafkan. Kata Nabi Yusuf, orang yang bertakwa, yang bersabar adalah yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkat kisah, Nabi Yusuf memberikan gamisnya masa kecil, suruh dibawa oleh waktu itu oleh salah seorang abangnya. Ada riwayat rawi, karena pada saat itu Nabi Yakub matanya buta saking banyaknya menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitu dibawa gamisnya Nabi Yusuf, ditempelkan ke mata ayahnya, sembuh seketika. Dan Nabi Yusuf langsung mengundang Nabi Yakub dan keluarga besarnya untuk datang ke Mesir. Maka pada saat mereka datang ke Mesir, disambut kedatangan mereka oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kedua orang tuanya, mereka didudukkan di singgasana oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menampakkan kepada Nabi Yusuf kewibawaan dan kemuliaan yang begitu besar, yang akhirnya membuat ayahnya, ibunya, dan 11 saudaranya sujud. Sujud di situ bukan menyembah Nabi Yusuf, tapi sujud penghormatan. Ada juga riwayat mengatakan sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka bisa berjumpa kembali. Disitulah Nabi Yusuf menyampaikan kepada ayahnya, ayah, inilah tafsir mimpi, inilah kenyataan daripada mimpiku di masa kecil yang telah aku lihat secara langsung, ayah. Kemudian Nabi Yusuf bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya di ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku, kau telah datangkan kepadaku dari kekuasaan, yaitu kerajaan di Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kau telah mengajarkan kepada aku cara mentakwilkan mimpi. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah ya Allah pencipta langit-langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku ya Allah di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh dari hamba-hambamu. Sahabat, inilah cita-cita utama. Cita-cita utama adalah wafat dalam keadaan muslim dan bergabung dengan hamba-hamba Allah yang saleh di dalam istana surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku Syekh Fikri Thorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia terlahir ke atas muka bumi ini dengan ujiannya masing-masing, dan semoga kita bisa melewati ujian-ujian tersebut ya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.